Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu wajib Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man yadkhuluna jannah illa man aba. Illa kama ya Rasulullah, man ata'ani yadkhulul jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh berjamaah ikhlas rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita berada di Majlis Taklim, Majlis Zikrullah, Majlis taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang kita hormati Ustaz kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Tobri Hasan, yang insyaallah pagi hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang kedua, Bapak Ketua Ormas Naimas dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang berlipat. Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat panjang umur. Semua nikmat-nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat panjang umur tidak lain adalah bahwa Allah memberi kesempatan kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki iman dan amal kita, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, kapan dan di mana saja, kita bisa mempertanggungjawabkan amanah kehidupan, amanah Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Hadirin hadirat berbahagia, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya Islam kepada kita semua, sehingga dengan cahaya Islam itulah kita bersama-sama pagi hari ini merasakan nikmat dan Islam. Oleh karena itu, marilah kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan berkata salawat kepada Nabi, dan kita ikuti, kita teladani sunnah baginda Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang berbahagia, tidak berpanjang kalam, sebelum kita mulai acara tausiah, dulu kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Majelis Al-Ikhlas, yang ketiga adalah acara inti tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Tobri Hasan, dan yang terakhir adalah penutup. Dan marilah hadirin berbahagia, kita buka acara pagi hari ini dengan baca umur kitab ala tabi'iyah wa uliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Putra Umroh. Kepada beliau dengan Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rabbil alamin wa sallallahu ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat
karunia dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, di mana pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk mengadakan pengajian rutin yang diadakan setiap bulan di Masjid Al-Quran ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas risalah yang dibawakan kepada kita semua, khususnya risalah Islam yang membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya atas nama pengurus Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muslim selaku Ketua DLG atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih, Pak. Selanjutnya semoga pengajian ini memberikan kita petunjuk dan ridho dan rahmat dari Allah sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang istiqomah. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Burhanudin yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Selanjutnya acara inti pada pagi hari ini adalah tausiah diniyah wal wasaya imaniyah dengan tema pemimpin yang amanah dan yang disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Hasan kepada beliau beberapa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam di atas tangga yang menjawab salam calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Lihat dari wajah-wajahnya, terutama anak-anak, itu wajah penghuni surga semua. Amin. Ya. Mau anak-anak masuk surga? Pada nunggu semua. Yang sama kita hormati, kita muliakan pengurus masjid atau ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Putra tadi, Putra Agung, yang baru saja memberikan sambutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada beliau, senantiasa dapat mengomong memimpin jamaah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga semua kita nanti saling bergandeng tangan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya juga dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga melalui wasilah beliau Bapak Kiai Haji Masudi mengundang saya, WA maksudnya, sehingga saya dapat hadir pada subuh hari ini. Dan hadir juga di tengah kita ini Bapak Al-Ustaz Abdul Somad. Ya. Beliau adalah Pak Imam, ini adalah pengurus dari salah satu pengurus dari DMI Ranting Pondok Kelapa. Ya, mungkin karena ada player beliau datang. Iya. Ya, kalau nggak ada player mungkin beliau datang. Dan beliau ini juga caleg. Insya Allah kita dukung semua nanti ya. Ini bukan kampanye,
cuman cawe-cawe aja gitu. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Karena ini ngaji, saya mau baca Quran dulu. Kalau baca Quran kata orang bilang ngaji kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mantan juara MTQ tingkat RT di RT 04 Kelurahan Kejaya di Pondok Kelapa. Kalau berkenalan rasanya sih sudah dikenal, karena udah 2 kali Ramadan kalau tidak salah saya sudah ngisi di sini kultum gitu. Nama tadi udah disebutkan, yang belum disebutkan itu justru mantan pacar. Saya bawa mantan pacar, karena saya takut jalan sendiri gitu. Saya bawa mantan pacar. Namanya kalau bahasa Arabnya isti'anah, tapi kan orang Jawa ain itu nggak bisa disebut ain, jadi ngah, istingana. Dokter Anda istingana MM, kalau SK-nya gitu Pak. Saya bawa. Kenapa saya bawa? Ada 2 alasannya. Pertama, supaya kalau saya ngantuk dia contek saya. Yang kedua, dia selama menjadi istri saya, nggak saya ajarin yang saya tahu. Saya tahu, saya lebih dari dia kalau dalam soal agama. Tapi kalau soal umum saya angkat topik. Ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah pensiun, kalau saya ada acara begini saya ajak. Biar dia tahu juga. Nanti saya ngajarin orang istilahnya, kok keluarga sendiri nggak diajarin. Nah, itu salah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tak terlupakan. Jadi saya colek itu ibu-ibu. Biasa ibu-ibu kalau dicolek, gimana? Senyum kan? Senang lah begitu kan. Daripada nggak dicolek-colek kan. Hadirin yang saya hormati, saya muliakan, ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ tentang riwayat di mana sebelum kita diciptakan Tuhan mengajak para malaikat untuk memberikan masukan barangkali gitu. Ya, padahal Tuhan itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya, tetapi sebagai Tuhan yang suci, yang akan pelajaran yang apa yang disampaikan dalam ayat ini sampai kepada hamba-hambanya, sehingga dibuat sedemikian rupa. Apa artinya? Wa iz qala, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan manusia di muka bumi ini, akan saya jadikan khalifah.
Khalifah itu bahasa lainnya wakil Tuhan di bumi. Maka para malaikat itu bukan demonstrasi, bukan protes, cuman mengajukan alasan atau ingin tahu apa sebabnya Tuhan akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah Tuhan mau menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu, padahal kami, sedang kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikan dirimu. Tapi Tuhan berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kalau bahasa Betawinya, ente tahu apa? Ente tahu apa gitu kan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu dari kalian. Yang bisa ngomong begini hanya Tuhan. Konon dulu Nabi Nabi Musa mengatakan dia yang lebih tahu di hadapan para kaumnya gitu. Saya yang lebih tahu, saya yang paling pintar lah kira-kira kalau ngomong sombongnya seperti itu. Lalu ditegur Tuhan, Musa, ada orang yang lebih pintar dari kamu. Nabi Musa bertanya, di mana? Siapa? Yang dimaksud itu Nabi Khidir. Cari dia di pertemuan dua laut. Sana di atas di utara Mesir. Terusan Suez, nah itu ada laut tengah. Pertemuan laut itu, laut merah, laut tengah, itu cari di situ. Singkat cerita dicari ketemu, tapi Nabi Musa tidak bisa berburu kepada Nabi Khidir. Tidak kuat dia. Kenapa? Karena Nabi Khidir punya ilmu laduni, punya ilmu yang bisa mengetahui masa depan, keadaan yang akan datang yang belum terjadi. Nabi Musa tidak tahu. Kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, saya muliakan, saya diminta topiknya atau temanya oleh Pak Masudi, yaitu pemimpin yang amanah. Kalau bicara pemimpin, menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ila akhiril hadis. Semua kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takasur, nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Nanti akan ditanya, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nanti pada hari akhirat akan ditanya setiap nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmat mata saja ini sebelah. Kata para ulama, kalau kita bayar dengan ibadah kita, tak terbayarkan. Kenapa? Karena kita ibadah paling, ya, katakan orang mulai sadar umur 15 tahun sejak dia balik. Dia punya umur, katakan 70 tahun, berarti 55 tahun dia beribadah. Pertanyaannya, 55 tahun itu apakah semua ibadahnya itu sah? Atau dia beribadah itu melalui proses dari hari ke hari sehingga dia mantap dalam beribadah, dan akhirnya watabattal ilahi tabdila, dalam surat Al-Muzammil ayat 8. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar beribadah. Ada 4 kata yang mirip seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Kalau tadi sebenar-benar beribadah. Ada lagi, berjihadlah kamu dengan sebenar-benar berjihad. Jangan berjihadnya itu setengah-setengah.
Namanya jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh, suatu upaya yang dengan penuh segenap jiwa dan raga. Ada satu lagi apa? Nanti saya ingat. Terlupakan sekali. Jadi ada 4 yang mirip, harus sebenar-benarnya. Ya, pertama takwa tadi, yang kedua beribadah, yang ketiga jihad. Ya, masih ada satu lagi terlupakan. Al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Silakan Bapak-bapak. Nah, Allah Subhanahu wa taala bermaksud menjadikan manusia ini sebagai khalifah karena konon Banul Jan atau jin itu lebih dahulu dari kita, lebih tua dari kita, lebih tua juga dalam kekhalifahan. Mereka juga pernah di dunia ini, di muka bumi ini menjadi khalifah, tetapi kekhalifahan mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak amanah. Lalu merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa'abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah tawarkan amanah itu kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk mengambil amanah, untuk mengemban amanah itu, karena khawatir mereka tidak bisa melaksanakan amanah itu, saking beratnya amanah itu. Lalu wahamalan insan, justru kita manusia mau mengambil amanah itu. Sesungguhnya manusia itu karena adalah ia zoluman, jahula, punya karakter, banyak melakukan kezaliman dan banyak ketidaktahuan. Jadi kita sering sekali bertindak, belum ada ilmunya sudah bertindak. Nah, itulah manusia. Kenapa? Ada lagi karakter buruk manusia lainnya. Bahkan al-insanu dha'ifa, ya. Manusia itu lemah. Ada lagi ajula. Manusia itu suka tergesa-gesa. Dalam hadis Nabi mengatakan at-ta'annu minar rahman, al-ajalatu minasy syaitan. Yang buru-buru itu, tergesa-gesa itu dari setan, sifat setan. Tetapi yang lembut, yang teratur, yang terencana, yang akurat, itu berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya tadi dibisikin oleh Pak Kiai Masudi, atau beri katanya 10 menit aja, lalu nanti sisanya tanya jawab. Nah, namun demikian saya minta satu lagi, saya bacakan ayat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Tuhan, dengan sebab berkat rahmat engkau Muhammad telah berlaku lemah lembut. Kalau sekiranya engkau ghalidhul qalbi, faddan ghalidhul qalbi, kasar dan keras hati,
Dan faddu min haulika, niscaya umatmu atau yang engkau omong akan menjauhi. Oleh karena itu, ada sikap-sikap dari umatmu yang mereka masih jahil, yang mereka bertindak tidak sesuai dengan apa yang ingin engkau inginkan engkau sebagai pemimpin. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah akan kesalahan dan kekurangan mereka. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah tekadnya bulat untuk melaksanakan sesuatu sebagai pemimpin, maka berserah dirilah kepada Allah. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu berserah diri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat suka dan senang kepada orang-orang yang suka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyerahkan urusannya karena susah, jalan buntu, akhirnya nyari dukun. Tidak, tapi dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentangkan sejadah, terlebih dahulu membersihkan badan, tenangkan pikiran, bentangkan sejadah, berdoa dulu sesudah wudu. Di situ ada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Berarti bertauhid betul-betul. Ya. Meyakinkan diri kita bahwa betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sujud. Habis sujud kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW apabila ada satu urusan atau yang membingungkan atau sesuatu yang tidak jelas, summa badara ila shalah, lalu dia cepat-cepat melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat istikharah. Sholat sunat istikharah. Pemimpin seyugianya satu yang harus dia punyai, adil. Arti adil itu tidak zalim. Arti tidak zalim itu ya adil. Adil itu artinya ya adil, ya. Yang kedua, tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri tercela dalam agama kita. Tapi kalau rendah hati dipuji. Ya, siapa yang senantiasa merendahkan hatinya, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang takabur justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, santun. Pemimpin itu harus santun. Kalau dia tidak santun, nah itu tadi, dan faddu min haulika, yang dipimpinnya akan menjauhkan diri daripadanya, akan menjaga jarak daripadanya. Yang keempat, berani, syaja'ah. Harus berani. Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Berani, seperti Nabi kita menjadi panglima perang. Dia berada di depan medan laga. Ya. Sekarang ada nggak jenderal yang berada di depan medan laga? Tidak lagi, Pak. Kenapa? Bukan zamannya lagi katanya. The last but not least, terakhir tidak kurang penting, sifat pemimpin itu amanah. Amanah itu artinya melaksanakan apa-apa yang diserahkan kepada dia untuk mengelolanya, untuk memimpinnya, untuk membinanya dan sebagainya. Kemudian masih ada tegas. Tegas itu beda dengan keras. Dan pemaaf. Nah, manakala sifat-sifat ini ada pada seorang pemimpin, insya Allah masyarakat yang dipimpinnya, komunitas yang dipimpinnya, bahkan tingkat jangankan bangsa, umat secara keseluruhan pun insya Allah akan mendukungnya, akan memberikan support kepadanya dan senantiasa mendoakannya.
karena dia adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu akan menghasilkan orang yang dipimpinnya dalam keadaan baik. Kalau dia RW, RW-nya akan menjadi baik. Kalau dia kelurahan, sekelurahan akan menjadi baik. Kalau kecamatan, seluruh kecamatan akan menjadi baik. Kalau dia bangsa, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berharga di mata bangsa-bangsa lain. Demikian yang saya bisa sampaikan sebagai pemantik. Mungkin kita akan diskusi, ya, karena tidak elok kalau hanya one way. Kita maunya apa istilahnya? Interaktif. Interaktif. Ya, kata Pak Imam interaktif. Ya, Pak Imam ini, imam itu dalam bahasa Arab pemimpin. Nah, ini cocok ini. Ya, kalau dia nyalek nanti imamnya akan betul-betul jadi imam. Amin. Jangan lupa ada hadis Nabi mengatakan ya, ada hadis Nabi mengatakan imamul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu komunitas, pemimpin suatu golongan, maka dia adalah pelayan mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin yang berbahagia, tausiah dari Bapak Kiai Abdul Hasan tentang pemimpin yang amanah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin melengkapi atau bertanya yang berkaitan dengan pemimpin yang amanah. Monggo silakan. Terima kasih Ustaz, menarik sekali bahasan dari Ustaz yang disampaikan. Masalah pemimpinan ini menjadi isu yang paling sangat sangat. Satu masalah yang tadi kita katakan bahwa kalau itu harus punya yang adil. Sementara tadi jawab kalian namanya adil itu adalah barang yang mahal sekali kan. Kalau kita bicara tentang keadilan, apalagi yang ada di dalam pemimpin. Nah, pertanyaan saya adalah yang namanya adil itu menurut kita Islam seperti apa? Sehingga kita bisa melihat bahwa pemimpin itu betul seorang pemimpin. Terima kasih. Langsung aja tuh. Terima kasih. Adil lawannya zalim. Ulama ada yang mengatakan adil itu wad'u syai'i ila mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Peci saya ini nggak boleh saya pakai jalan. Kalau peci ini saya pakai jalan, saya sudah zalim. Saya sudah tidak adil lagi. Bapak-bapak yang doyan poligami, yang doyan ya, saya ngomongnya yang doyan. Kalau saya termasuk yang nggak doyan, ya. Ngelirik saya bisa, cuma salah subhanallah gitu. Ya, kalau lama-lama alhamdulillah gitu. Nah, itu sangat rentan. Orang yang mau poligami itu tidak adil. Kenapa? Misalnya gini, ada orang nikah lagi. Ketidakadilan yang pertama, nikahnya diam-diam, ya kan? Ketahuannya kalau dia itu sudah punya istri ketika dia dibawa ke rumah sakit, lalu dirawat di rumah sakit, sama-sama besuk. Istri pertama besuk, istri kedua besuk, istri ketiga besuk, istri keempat besuk gitu. Nah, ribut di situ, baru ketahuan itu bohongnya kan itu. Yang kedua, ukuran adil itu karena normatif susah orang untuk bisa meminitnya sehingga dia tergolong adil. Misalnya gini, kita punya anak
Anak pertama kuliah, anak kedua masih SLTA, anak ketiga masih SD. Nah, ini katanya harus adil. Adil itu tidak bisa diterjemahkan kalau ngasih uang kepada yang kuliah 100.000, lalu yang SMA juga harus 100.000, lalu SD juga harus 100.000. Tidak bisa seperti itu. Jadi matematika adil itu tidak seperti itu, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau SD ya mungkin 5.000 atau 10.000 lah maksimal, ya kami Jakarta. Ya. Lalu yang SMA ya mungkin 20.000, nah, tapi yang kuliah ya pantaslah 100.000. Nah, kemudian kalau orang yang poligami, Islam mengatur kalau dia baru nikah, pengantin baru, kalau dia nikah sama perawan itu boleh seminggu di tempat si istri kedua, tanpa henti di situ 7 hari. Tapi kalau dengan janda 3 hari. Kenapa beda antara janda dan perawan? Dari sononya omongan Nabi. Silahkan periksa hadis, ya. Jadi ada penempatannya. Tapi ya kalau yang sudah dikatakan Nabi itu sudah adil, pastilah. Kemudian fikihnya lagi, orang yang berpoligami itu harus bisa taksim, membagi kehadiran dirinya kepada istri-istrinya. Kalau di sana 2 hari, di sana juga 2 hari, di sana 2 hari, di sana 2 hari. Tidak boleh yang di sana seminggu, di sini hanya setengah hari. Ya, nah, kalau begitu keadaannya itu tidak adil. Ya Bu, halo, ngerti nggak ini yang saya bilang? Kalau nggak ngerti tanya sama Bu Dewi. Itu Ibu Dewi teman saya. Iya. Teman istri saya juga. Ya. Jadi demikian. Arti adil itu memang harus ditafsirkan detail supaya bisa paham. Tidak bisa kita hanya ngomong adil-adil saja begitu. Nah, keadilan sebagai seorang pejabat di negeri kita, yaitu dia bagaimana caranya supaya tidak ada jurang antara the have dan the have not, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam Islam tidak boleh terjadi jurang pemisah yang dalam. Itu sebabnya saya dengar boleh yang kaya itu silakan untuk membesar, tapi jangan sampai yang kecil ini, pengusaha-pengusaha kecil konteksnya itu tidak membesar. Yang besar mau besar silakan, tapi yang kecil ini bisa membesar. Nah, tapi kalau yang kecil ini akhirnya tidak bisa berusaha, akhirnya mereka makan susah, sementara yang lain berpoya-poya, ya, sehingga kelihatan sekali jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, the have not dan the have. Nah, ini bahaya, akan terjadi gejolak sosial. Dan di dalam agama kita tidak dibenarkan adanya gejolak sosial yang sehingga merusak tatanan masyarakat. Masyarakat Islam diinginkan oleh agama kita menjadi masyarakat marhamah, masyarakat yang saling asih dan asuh, masyarakat yang tepo seliro, kata orang Jawa, bahasanya Pak Agung, ya Pak, tepo seliro, saling mengerti, memberikan toleransi. Sehingga di suatu wilayah kalau dia sudah masyarakatnya marhamah, ada orang lupa kunci rumahnya tinggal. Begitu pulang nggak ada apa-apa, TV masih, ya, kulkas masih, AC masih terpasang, dilihat laci, simpanan duit masih ada. Itu masyarakat marhamah. Itu masyarakat yang diinginkan sebenarnya menurut ajaran agama kita Islam. Demikian jawaban saya, Pak. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, langsung kita tutup. Ya, Pak Jagung.
Kalau ngomong itu ibarat mobil belok ke kanan hanya kiri Pak Ustaz. Nah, bagaimana menyikapi pemimpin-pemimpin seperti ini? Nah, karena apa? Kita ini juga merdeka ini dulu penuh dengan perjuangan ya. Jadi istilahnya tidak semata-mata menyerahkan diri kepada Allah, tapi harus diiringi dengan suatu ikhtiar. Sehingga ikhtiar ini yang merubah kita menjadi merdeka. Nah, ini mohon tanggapannya Pak Ustaz, bagaimana menyikapinya. Terus yang kedua mengenai kalau ada pemimpin yang sudah jelas-jelas seperti ini, mereka ini mendukung. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Mohon keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kedua, jawaban pertanyaan yang kedua, hukumnya kalau ada orang mendukung pemimpin zalim, pemimpin yang tidak amanah, justru pro dan sebagainya, haram hukumnya. Arti haram tidak boleh dan nanti berakibat di akhirat. Kalau di dunia ini paling lama kita hidup 100 tahun, itu juga sudah langka, sudah bisa masuk muri, ya. Pak Agung berapa umurnya Pak? 66. Ya, alhamdulillah diberikan Tuhan sudah bonus 3 tahun. Karena umur Nabi 63 tahun. Tapi memang umur umatku kata Nabi bainas siddiq wa sab'in, di antara 60 dan 70 kebanyakannya gitu. Kebanyakannya gitu. Saya baru 71. Alhamdulillah. Masih berharap enggak? Masih berharap. Kalau ditanya apa alasannya? Saya masih merasa banyak dosa. Saya masih banyak kekurangan. Ibadah merasa belum sampai 100%. Oleh karena itu saya minta panjang umur. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umurku. Berikan aku kesehatan untuk senantiasa dapat mengabdi kepadamu, menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Selalu itu saya doakan. Ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai mendukung pemimpin yang zalim, itu haram. Nah, bagaimana kalau sikap kita sebagai orang yang dipimpin, atau katakan kita rakyat? Rakyat itu punya hak. Apalagi kalau dihubungkan dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu rakyat punya hak untuk meluruskan pemimpin yang zalim. Mana dalilnya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiatlah kalian tentang kebenaran dan saling berwasiatlah kalian tentang kesabaran. Ngomongnya begitu saling. Kalau saling itu tidak one way, tapi dua arah. Rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat, sebaliknya pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin. Boleh kita mengajukan protes, mengajukan ketidaksukaan kita. Dan kalau bagus, tidak hanya memprotes, tapi memberikan way out, jalan keluar. Kalau bahwa dia berlaku begitu, bisa saja karena dia saat itu sedang hilang, saat itu dia sedang lalai, saat itu dia didominasi hawa nafsunya, oleh hawa nafsunya, bujukan hawa nafsunya. Karena dalam surat Az-Zumar itu, Al-Jasiyah juga, adakah kamu memperhatikan ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Kalau ditanya Tuhan itu apa? Tuhan itu yang digandrungi, Tuhan itu tempat meminta, Tuhan itu segalanya dia serahkan kepada itu, itulah Tuhan. Maka Tuhan itu banyak, bisa duit, bisa jabatan, bisa pangkat, bisa uang, bisa harta benda,
Di mana dia cenderung kalau ada orang punya uang hilang 100.000 langsung dia pingsan, itu baru Tuhannya uang. Ya. Tapi kalau orang beriman 100.000, siapa tahu saya besok dapat 1 juta. Kenapa? Allah yabsutur rizqa liman yasha. Tuhan itu menghamparkan rezekinya kepada hambanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rezeki mau datang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau rezeki mau keluar, mau hilang, tidak juga bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu wiridnya gitu. Suka kita baca di sholat itu. Jadi kita wajib mengingatkan. Sebagai rakyat, mengingatkannya jangan seperti rival. Ya, kalau rival itu sebanding. Tapi sebagai rakyat, kita mohon. Kalau kita sudah menyampaikan dengan baik-baik, sudah mengajak orang lain bersama-sama, tidak juga bisa didengarkan, tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan petunjuk dia. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Engkaulah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Ali Imran seperti itu. Wahai Tuhan, raja di raja. Jadi tidak ada raja yang melebihi Tuhan. Engkau karuniakan pangkat jabatan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau cabut pangkat jabatan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan, engkau rendahkan, engkau hinakan kepada orang yang engkau kehendaki. Sesungguhnya di tangan-Mu ya Allah kebaikan itu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Saya kira begitu. Kita berdoa endingnya gitu. Usahanya ikhtiar yang Bapak bilang tadi. Surah kalau perlu menghadap langsung, face to face, kita sampaikan dengan qaulan baligho. Dalam Al-Quran ada 38 qaulan. Qaulan baligho, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan segala macam. Saya enggak apa, tapi 8 sudah saya pelajari. 8 qaulan. Qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Fir'aun kurang apa kerasnya? Tapi karena perkataan yang lemah lembut dari Asia sehingga Musa selamat menjadi besar. Kalau tidak, kecil dia sudah dibunuh tuh Nabi Musa. Kenapa? Karena ramalannya yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun adalah Bani Israel. Nah, Musa itu anak Bani Israel. Nah, waktu dipungut dari sungai, lalu dibawa ke istana, kata Fir'aun, ini dia nih. Anak laki-laki ini yang kelihatannya ini nanti bakal menggantikan kekuasaan, akan meruntuhkan kekuasaan saya. Tidak, kata Asia. Ini kan anak-anak. Kita kan dapatnya bukan habis razia di rumah-rumah. Karena sepatu itu Satpol PP diajak razia ke rumah-rumah. Ya, kalau ada anak laki dibunuh. Karena ramalannya begitu. Ada dari Bani Israel anak laki-laki yang akan menghancurkan, akan merusak kekuasaan Fir'aun. Akhirnya ibunya Musa itu diam-diam dia lari ke kampung. Setelah melahirkan di sana, dia ambil kotak, kotaknya dari kayu. Musa yang lagi orok ganteng begitu ditaruh di kotak itu. Mu artinya air, sa artinya kayu. Jadi Musa itu kayu air. Maksudnya Nabi Musa ditaruh dalam kotak kayu lalu dihanyutkan di air Sungai Nil. Ketika istri Fir'aun mandi dengan pengawal-pengawalnya, dilihat ada kotak itu lalu diambil. Ceritanya seperti itu. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Ibu. Oh, itu teman saya mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya Dewi sudah tanya. Jadi saya mau menanyakan agak keluar dari tema tapi masih pemimpin juga. Ada orang berumah tangga
yang ditinggal suaminya misalnya itu nanti di surga atau di neraka ketemu lagi nggak di sana? Satu. Kedua, apa doanya nanti supaya bisa ketemu? Yang kedua, yang ketiga, ada tiga pertanyaannya. Yang ketiga, andai kata orang yang ditinggal itu kawin lagi misalnya ada suami atau istri itu, yang ketemu suami baru, istri baru atau yang mana bisa ketemu di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan dari dunia sampai ke akhirat ini. Baik, kalau dia cerainya atau pisahnya dalam keadaan baik-baik, lalu mereka masih sama-sama beriman, saling mendoakan, insya Allah akan ketemu nanti di akhirat. Dalilnya apa? Lihat surat At-Tur ayat 21. Kalau surat kawin itu Ar-Rum 21. Tapi kalau nanti bakal ketemu di surga, itu lihat surat Ar-Rum ayat 21. Baca saja, PR itu ibu. Nanti supaya lihat Quran di rumah. Nah, kekurangan kita apa? Gak mau baca terjemahan Al-Quran. Dan tidak lagi mau menanyakan setelah apa yang kita baca itu. Pengalaman saya, apa yang saya baca dari terjemahan itu belum tentu langsung ngerti saya. Terpaksa saya nyari guru, nanya apa nih maksudnya. Contoh, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Surat Al-Hajj ayat 11. Kalau kita berhenti kepada terjemahan, tidak tahu tafsirnya, kita bisa bingung. Sebagian manusia dari hamba Allah itu ada yang beribadah kepada Allah berada di tepi. Apa berada di tepi? Di tepi sungai, di tepi danau, di tepi jalan, di tepi apa gitu. Nah, ternyata tafsirnya tidak yakin di dalam beribadah. Jadi ada orang beribadah tidak yakin dengan dia beribadah akan diterima oleh Allah. Kalau dia ibadah kan pasti ada permintaan kepada Allah. Nah, kita tidak boleh. Kalau kita beribadah kepada Allah harus yakin bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah. Doa kita akan didengar oleh Allah. Cepat ataupun lambat, doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang putus di muka bumi ini, di dunia ini, mereka masih sama-sama beriman, putusnya baik-baik, insya Allah mereka akan ketemu di sana. Yang kedua pertanyaannya, apakah nanti si suami atau si istri yang sudah pisah lagi nanti di sana apa nyambung lagi ya? Ketemu lagi kan antara suami istri kita. Kalau dia beriman, sama-sama beriman tadi pasti ketemu. Kalau dia itu apakah dia istri lagi apa tidak, itu yang jelas kuncinya iman. Wa alamnahu, di situ dikatakan kami hubungkan. Jadi kalau masih sama beriman, pasti ketemu. Maka doa kita termasuk doa khotib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Sesama orang beriman tidak ada ghillah, tidak ada perbedaan interest. Jadi interestnya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyambung. Tapi kalau tidak ada iman, perbedaan interest, nggak nyambung. Jadi ukurannya iman. Nah, bahwa di sana nanti dapat bidadari, nggak masalah. Kalau di dunia ada cemburu, kalau di akhirat nggak ada cemburu, Pak. Ya, kita nanti dikerubutin 1000 bidadari, istri kita nggak cemburu. Beda dengan di dunia. Dari dunia ini kan masih ada hawa nafsu, cemburu. Di sana nggak cemburu. Jadi nanti ada orang dikerubutin oleh bidadari sampai 1000. Dikerubutin oleh 1000 bidadari. 1000. Masya Allah. Luar biasa itu, ya. Wa hurun ain. Nah, itu. Hurun ain itu
bidadari. Ada orang bertanya, saya ingat tahun 70-an itu, setel RRI dengan Buya Hamka ditanya, apakah nanti ibu-ibu dapat bidadara? Kalau lagi kan dapat bidadari ini. Nah, kalau perempuan bidadara, dijawab enggak. Itu mafhum mukhalafahnya dalam fikih, paham baliknya. Kalau laki-laki dapat bidadari, ya wanita dapat bidadara. Jawabannya seperti itu. Diambil kaidah hukum fikih mafhum mukhalafah, paham baliknya gitu. Seperti orang mati diazanin, nyari dalilnya itu yang tersendiri tidak ada. Jadi kenapa orang mengazankan orang mati? Itu namanya mafhum mukhalafah. Yang ada itu kalau dia lahir diazanin, dikomatin. Nah, ulama membalik. Kalau dia datang dikomatin, diazanin, nanti kalau dia pulang dikomatin, diazanin. Jadi hadisnya sama, hanya dibalik aja. Demikian jawaban saya, Bu Dewi. Kurang puas, puasin sendiri gitu. Insyaallah cukup dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kepada ibu semuanya. Dan yang terakhir adalah acara penutup dengan doa. Oleh karena itu sebelum tutup dengan doa, apabila kami sebagai pembawa acara kehilangan kesalahan dalam akhir acara ini, mohon dibuka maaf dengan sepuas-puasnya. Ampun wali hada wa astaghfirullaha minkum wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ustaz. Mari Bu, Bapak, termasuk anak-anakku, calon-calon pemimpin ini nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Semoga salawat dan salam Kau curahkan selalu kepada ikutan kami, qudwah kami, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabatnya. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, kekurangan kami, bahkan ketidakberdayaan kami di dalam mengabdi kepadamu ya Allah secara utuh dan sempurna. Ampuni pula ya Allah dosa-dosa dari kedua orang tua kami, nenek kakek kami, para leluhur kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami untuk taat bakti kepadamu, sehatkan rohani jasmani kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit rohani jasmani kami, luaskan, lapangkan dan berkahkan rezeki kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Dekatkan kami kepada kebaikan-kebaikan, jauhkan kami dari berbagai kejahatan, musibah, malapetaka, mara bahaya. Ya Allah, tunaikan akan hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, cita-cita kami, baik hajat dunia, agama maupun akhirat. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang senantiasa menyejukkan hati kami dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Taufiq Hasan yang memberikan tafsir kepada kita. Dan selanjutnya Bapak semuanya, pengurus telah menyediakan teh, ya, ada teh tarik dan kopi. Silakan untuk dinikmati bersama. Bapak Ibu monggo.
Hari jalan seminggu per les. Banyak banget makannya. Ya, ya. Dalam 3 menit, dalam 30 menit Pak, itu ada Nanti udah nggak?